Pria ini bersembunyi di tumpukan ranting untuk melarikan diri, tapi tak lama. Tunggu. Ia ketahuan. Sipir terus mencari. Teman-teman pria tadi juga keluar. Sementara itu, Hilt juga ingin kabur dari penjara. Ia melempar bola kasti keluar pagar dan pura-pura memungutnya. Sebenarnya ia ingin kabur, tapi hasilnya, jangan tembak. Ia ketahuan, dan diisolasi selama 20 hari. Malamnya, napi lainnya mengadakan rapat diam-diam. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk kabur lewat terowongan bawah tanah. Mereka akan menggali 3 terowongan, sepanjang 100 meter, dalamnya 9 meter. Kamu mau melarikan berapa orang? 250 orang. Mereka mulai beraksi, dan membagi tugas. Pertama, harus mencari alat untuk mengalihkan perhatian sipir. Napi menyemprotkan air ke sipir. Sementara itu, temannya mengambil peralatan di mobil dan menyelundupkannya lewat jendela. Mereka membuat terowongan di bawah kompor penghangat, lalu mulai mengukur. Para napi bekerja sama. Mereka membuat suara di luar untuk menutupi suara galian di dalam. Tak lama, malamnya, saat mereka menggali, sipir datang memeriksa kamar. Napi yang mengawasi situasi luar memberi kode. Setelah menerima kode, mereka segera menutup terowongan, lalu menuangkan air, hingga terlihat seperti selokan. Sipir berhasil dikelabuhi. Esoknya, Hilt dilepaskan dari sel isolasi. Tapi, ia masih mau kabur. Tak lama, mereka menghadapi masalah. Tanah hasil galian harus diapakan? Warna tanah galian dan tanah di penjara berbeda. Saat itu, seorang napi berkata, untuk memasukkan tanah ke kantung kain, dan menggantungnya di balik celana. Dengan menarik talinya, tanah akan jatuh. Kamu pandai sekali. Esoknya, mereka menuang tanah galian, lalu mencampurnya dengan garpu kebun. Warnanya merata sempurna. Tapi, ada masalah lain. Saat menggali, terowongannya runtuh. Demi menahan terowongan, mereka harus melepas papan kayu. Mereka mengambil papan dinding, atap, bahkan papan di kasur. Kami rakyat jelata, sangat bahagia. Masih senang? Dengan papan kayu, rencana bisa dilanjutkan. Hari ini, mereka minum arak kentang untuk merayakannya. Tapi, saat sipir menggeledah kamar, mereka menemukan terowongan pertama, dan mengetahui rencana kabur mereka. Berapa yang akan lari? 250 orang. 250? Iya. Saat itu, sipir menemukan terowongan pertama mereka. Sekarang, hanya sisa 2 terowongan. Mulai sekarang, kita harus menggali 24 jam. Malamnya, Hilt mencoba kabur lagi. Ia memotong kawat pagar, lalu kabur. Esoknya, ia tertangkap lagi. Aku tak mengira Hilt akan kembali secepat itu. Ia sedang mengalihkan perhatian. Tak tahu sudah berapa lama. Akhirnya terowongan mereka jadi. Semua napi ganti baju, lalu masuk ke terowongan. Setelah semua berkumpul, seorang napi keluar mengamati. Tapi ternyata, terowongannya kurang panjang. Bukannya keluar di hutan, ini malah di padang rumput. Tak ada cara lain. Ia tidak boleh mundur. Saat sipir tak memperhatikan, ia merayap ke hutan, lalu mengikat tali, sebagai kode situasi aman. Dengan begini, satu-satu mulai keluar. Tapi saat itu, suara apa itu? Serangan udara, lampu mati, cepat naik. 1, 2, 3. Sudah banyak yang keluar. Tapi, tak lama, serangan udara selesai. Lampu kembali dinyalakan. Tunggu kodeku. Napi ini sangat sial. Saat ia keluar, ia terpeleset. Sipir terkejut, dan memeriksa arah suara. Orang yang di dalam, karena tidak sabar, langsung keluar tanpa menunggu kode. Akhirnya ia tertangkap. Teman-temannya yang lain kabur, dan berpencar ke segala arah. Keluar. Sipir langsung menghitung jumlah tahanan. Ada berapa yang lari? 76 orang.
Mereka sibuk menyelamatkan diri. Hilt berdiri di pinggir jalan, lalu mengikat kawat di kedua sisi jalan. Tak lama, ia berhasil mencuri motor sipir. Kebetulan, ia berpapasan dengan tentara Nazi. "Kamu ada apa kesini?" Ia diam saja, dan langsung tancap gas. Tentara Nazi mengejarnya. Ia tersudut di perbatasan Swiss. Sekarang ia terkepung mobil Nazi. Hilt ngebut dan berhasil melompati kawat duri pertama. Tetapi pagar kawat kedua terlalu tinggi. Ia tersangkut di dalam kawat. Hilt tertangkap lagi. Sementara pria ini melihat sepeda. Setelah memastikan di sana tidak ada orang, ia mencuri sepeda itu. Lalu, ia sampai di bar dan bertemu dua orang Inggris. Mereka mengantarnya kabur lewat rute yang aman. Akhirnya pria itu lolos. Dua pria ini juga beruntung. Sesampainya di pinggir sungai, mereka mencuri perahu dan mencari kapal. Akhirnya, mereka sampai di kapal pesiar dan menyelundup naik. Mereka berhasil kabur. Teman-temannya yang lain sangat sial. Mereka naik kereta, mencuri pesawat, dan minta tumpangan truk. Tetapi, mereka tertangkap lagi. Di perjalanan kembali ke penjara, mereka ditembak mati oleh Satgas Rahasia. Hilt dikembalikan ke penjara, dan masuk ke sel isolasi lagi. Ia sudah mencoba kabur 20 kali, tapi selalu gagal. Film ini ditayangkan tahun 1963. Dari 250 orang, 76 orang kabur. 50 diantaranya ditembak mati secara rahasia. 23 dikembalikan ke penjara. Hanya 3 yang benar-benar bebas. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Menggali terowongan dan kabur massal benar-benar terjadi.